Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2371. Kamu tidak tahu betapa arogan dan mendominasi ras dewa saat itu. Mereka memelihara banyak sekali kehidupan di kandang seperti babi dan domba. Setelah digemukkan, mereka akan disembelih secara bergelombang. Obat mujarab ajaib, harta karun alam, apapun yang mereka sukai, sebagian besar adalah milik mereka. Kamu tidak tahu kehidupan yang gelap gulita seperti apa itu. Ras dewa menduduki seluruh tanah yang kaya energi spiritual di sekitar gunung bentangan surga, dan mengusir semua ras lainnya ke tempat-tempat terpencil, dan mengirim orang untuk mengawasi dunia, yang disebut utusan dewa. Utusan dewa memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup dan mati semua ras. Bahkan pusat kekuatan alam Deva, mereka juga bisa menjatuhkan hukuman mati sesuka hati. Selain itu, selama seorang jenius yang menentang surga muncul di berbagai ras, mereka akan menyusun segala macam rencana untuk menghentikan para jenius ini sejak awal. Sekarang kamu berkata, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan ras dewa? Berbicara sampai dia marah tentang hal itu, Sang Hang hampir ingin menamparkan meja dan bangun. Jika bukan karena itu dia hanya memiliki sedikit sisa kesadaran, emosinya saat ini kemungkinan besar akan mampu menyebabkan gelombang besar. Gelombang raksasa juga bergejolak di hati Ye Yuan. Ia tidak menyangka bahwa berbagai ras ternyata memiliki masa lalu yang kelam. Dibandingkan zaman sebelumnya, pusat kekuatan berbagai ras di era ini benar-benar hidup di surga. Ras dewa menganggap semua ras sebagai semut, dan mereka dengan kejam menindas dunia. Penghinaan semacam ini, siapapun yang punya sedikit nyali tidak akan duduk diam dan pasrah pada kematian juga. Sekarang ras dewa telah bangkit kembali, jika mereka benar-benar membiarkan mereka mendapatkan kembali kendali atas dunia surga, dengan kebencian ras dewa, berbagai ras mungkin akan jatuh ke dalam kehidupan yang lebih gelap. Dan ras dewa meningkatkan kewaspadaan mereka, kemungkinan umat manusia ingin dibebaskan di masa depan, hampir nol. Lalu, bagaimana kalian para senior semua melakukannya? Ye Yuan memandang Sang Hang dan bertanya. Di bawah pengawasan ketat dari ras dewa, ras manusia sebenarnya memiliki kekuatan besar seperti munculnya Sang Hang. Sungguh tidak terbayangkan. Ye Yuan sangat penasaran bagaimana mereka melakukannya. Ekspresi Sang Hang berubah serius dan dia mengungkapkan ekspresi kekaguman ketika dia berkata, ini harus dimulai dari rahasia mendalam, ayah bocah itu. Sebelum leluhur kita yang berjumlah 18 orang muncul, dia adalah pemimpin umat manusia. Dialah yang menyatukan kekuatan utama berbagai ras. Dia kemudian menggunakan metode yang tidak terbayangkan, mengorbankan dirinya sebagai harga, untuk melindungi rahasia surga dan mengirim kami, kelompok ini, ke dunia rahasia. Pada akhirnya, kami ber-18 menunjukkan bakat kami, dan diberi gelar leluhur. Tentu saja, masih banyak pusat kekuatan tiada taraf yang kekuatannya juga tidak kalah dengan kita. Namun agar umat manusia dapat memilikinya saat ini, ayah rahasia mendalam, Jian Mi, memberikan kontribusi terbesar. Ye Yuan tercengang karena takjub mendengarkan. Dia tidak menyangka keluarga Jian masih memiliki sejarah seperti itu. Saat itu, kekuatan yang tiba-tiba meletus dari berbagai ras mungkin secara langsung membuat ras dewa menjadi konyol. Mereka pasti tidak pernah menyangka akan muncul begitu banyak ahli secara tiba-tiba. Dan pada saat itu, kekuatan aturan mereka telah diambil kembali oleh Dao Surgawi, mereka hanya dapat melancarkan perang yang hiruk-pikuk dengan berbagai ras. Pada akhirnya, mereka berangkat ke dunia jurang dengan kekalahan. Tidak heran keluarga Jian bisa menjadi keluarga nomor 1 di dunia bentangan surga. Bukan hanya kekuatan Kaisar Surgawi rahasia mendalam, ternyata itu juga berkat ayahnya. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Kaisar Surgawi rahasia mendalam, mustahil juga untuk bersaing dengan 9 leluhur Dao yang agung. Selain itu, Kaisar Surgawi rahasia mendalam juga mewarisi wasiat ayahnya dan menghabiskan pikiran dan tubuhnya demi masa depan umat manusia. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan merasa sangat kagum. Dia tidak bisa tidak mengingat di dalam medan perang dewa kuno, Empyrean semesta luas yang memberinya pedang tulang, serta tubuh utama tulang Kaisar Qilin. Mereka mungkin semua tewas dalam pertempuran besar itu kan. Jadi begitulah adanya. Senior membungkukkan tubuhmu dan menghabiskan seluruh energimu untuk umat manusia, melakukan yang terbaik sampai mati. Junior Ye Yuan akan mengukirnya di hatiku. Maksud senior, junior mengerti. Senior yakinlah,
junior pasti akan mengikuti senior, dan menghentikan ras dewa. Kata Ye Yuan. Dia secara alami tahu maksud Sang Hang. Itu adalah untuk menyerahkan tanggung jawab yang berat ini ke pundaknya. Tidak membicarakannya sebelumnya, karena Sang Hang merasa Ye Yuan tidak sanggup memikulnya. Dengan mengambil sikap serius sekarang, itu secara alami mengakui kemampuan Ye Yuan. Sang Hang mengangguk dan berkata, "Bagus, kamu mengerti. Karena kamu mempelajari hukum ruang waktu leluhur ini, kamu harus mewarisi kehendak leluhur ini. Umat manusia kita bisa mati, tapi kita tidak boleh menjadi babi dan domba lagi." Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Bisakah ada telur yang tidak pecah jika sarangnya rusak total?" Logika ini, junior mengerti. Terlebih lagi, simpul mati junior dan ras dewa mungkin tidak akan pernah bisa diselesaikan. Senior, waktu terbatas. Junior tidak akan berbicara lagi. Lebih dari 100 tahun yang tersisa ini, junior akan melakukan yang terbaik untuk memahami hukum ruang waktu dan tidak mengecewakan senior. Sang Hang menganggukkan kepalanya, sangat puas dengan sikap Ye Yuan. Ketika Ye Yuan baru saja masuk, dia tidak menganggapnya enak dipandang, tidak peduli bagaimana penampilannya. Tapi sekarang, dia menganggapnya enak dipandang, tidak peduli bagaimana penampilannya. Dari segi bakat, temperamen, Ye Yuan adalah pilihan terbaik untuk mewarisi jubahnya. Dengan sisa waktu 100 tahun lebih, Ye Yuan masih sangat jauh dari jeda 1 jam ini. Oleh karena itu, dia melompat ke pusaran ruang waktu lagi. Itu masih diiris menjadi ribuan bagian, tapi keberaniannya semakin kuat. Tekad para pusat kekuatan kuno ini masih menggetarkan jiwa hingga hari ini. Bagaimana mungkin dia, Ye Yuan, mau dikalahkan oleh orang lain? Selain itu, tanpa pengorbanan para tokoh dikdaya kuno ini, secara alami tidak akan ada empirean surgawi hutan abadi yang datang kemudian, apalagi Ye Yuan saat ini. Karena ini, Ye Yuan juga mempunyai tanggung jawab untuk membayarnya kembali. Waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap, itu terjadi 100 tahun lagi. Waktu 1000 tahun sudah dekat. Selama waktu ini, pemahaman hukum ruang waktu Ye Yuan menjadi semakin lancar. Hukum ruangnya telah mencapai titik kritis dalam memahami kekuatan sumber. Hukum waktu juga mencapai level 1:100. Dia hanya tinggal selangkah lagi dari persyaratan 1 jam juga. Melihat kemajuan pesat Ye Yuan, Sang Hang diam-diam mengangguk di sampingnya. Bakat anak ini sungguh mengerikan. Sayangnya dia tidak lahir di zamanku. Kalau tidak, umat manusia kita mungkin tidak perlu menghadapi kerugian tragis seperti itu. Sang Hang berkata dengan sedikit penyesalan. Ye Yuan berdiri di pusaran ruang waktu. Secercah cahaya perlahan melintas di matanya. Ternyata inilah misteri mendalam hukum ruang. Ya, ini adalah hukum ruang senior Sang Hang, sementara ini aku perlu memahami hukum ruang milikku. Hukum ruangku bukan hanya hukum ruang dunia surga, aku harus membuat hukum ruang milikku sendiri. Ada juga hukum waktu. Kedua hukum besar ini akan menjadi dua hukum tertinggi dunia Ye Yuan-ku di masa depan. Meskipun dunia kecil Ye Yuan sudah terbuka, itu masih merupakan wilayah kekacauan. Di sana, tidak ada dao surgawi, tidak ada kekuatan hukum. Semuanya berada dalam keadaan alam semesta primitif. Kali berikutnya, Ye Yuan ingin membuat hukum dao surgawi miliknya, membuat semuanya berjalan dengan sendirinya. Tiba-tiba, diagram Tai Chi tiba-tiba berputar di belakang Ye Yuan. Kekuatan dao besar yang kuat mulai berputar di pusaran ruang waktu. Kemunculan diagram Tai Chi yang tiba-tiba mengguncang seluruh pusaran ruang waktu sekaligus. Seluruh pusaran ruang waktu menjadi mengamuk secara tiba-tiba. Itu adalah kekuatan hukum ruang waktu milik Ye Yuan. Kekuatan hukum ruang waktu dan kekuatan hukum dalam pusaran ruang waktu tampaknya telah menghasilkan semacam resonansi, menggerakkan seluruh pusaran ruang waktu sekaligus. Ekspresi Sang Hang berubah drastis dan dia berkata dengan ngeri, apa yang akan dilakukan anak ini? Tidak bagus, dia memicu kekacauan pembalikan ruang waktu. Dia akan terseret ke dalam turbulensi ruang waktu. Kuil Dewa Warisan tertinggi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras, bergema di seluruh awan. Seluruh alam perang purba hampir gemetar. Dua kuil Dewa Warisan lainnya praktis hancur karena gelombang yang kuat ini. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam dan Leluhur Petir, tingkat keberadaan ini, langsung terkejut. Rahasia Mendalam, apa yang terjadi? Leluhur Petir berkata dengan suara serius. Ekspresi Rahasia Mendalam sangat jelek ketika dia berkata dengan suara yang dalam, aku juga tidak tahu. Gelombang ini sepertinya terjadi di kuil warisan tertinggi.
Mungkinkah sesuatu terjadi pada Ye Yuan? Saat leluhur petir dan yang lainnya mendengar, mereka segera menjadi tenang. Selama bukan keturunan dan murid mereka yang mengalami kecelakaan, itu baik-baik saja. Adapun Ye Yuan, apa hubungan hidup dan matinya dengan mereka? Faktanya, leluhur petir bahkan agak sombong atas kemalangannya. Anak ini menganggap semua orang di bawah perhatiannya dan benar-benar berani menegosiasikan persyaratan dengan leluhur ini. Dia pantas mati. Awalnya, hari ini adalah hari ketika anak-anak yang tidak terduga keluar dari pengasingan. Namun tidak ada yang menyangka bahwa perubahan sebesar itu tiba-tiba terjadi saat ini. Ekspresi Kaisar Surgawi rahasia mendalam sedikit berubah, sosoknya bergerak, menghilang di tempat. Sisanya mengikuti satu demi satu. Ketika mereka tiba di kuil warisan dewa, anak-anak tak terduga lainnya sudah keluar dari kuil. Sementara kuil dewa warisan tertinggi telah lama hancur berkeping-keping. Kekuatan hukum ruang waktu yang mengejutkan melonjak ke langit, membentuk pusaran air besar di udara. Kulit Kaisar Surgawi rahasia mendalam pucat pasi saat dia berteriak kaget. Ini adalah kekacauan pembalikan ruang waktu. Tidak baik, Ye Yuan dalam bahaya. Anak-anak yang tidak bisa ditebak semuanya bingung, sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Undulasi hukum yang sangat kuat. Aku tidak menyangka bahwa di dalam kuil dewa warisan tertinggi sebenarnya ada hukum ruang waktu. Ye Yuan seharusnya berada di kuil warisan dewa kan. Gelombang yang begitu kuat, apakah dia sudah terbunuh? Hehehe, lebih baik dia mati. Ini mungkin hukuman surgawi Dao padanya, anak tak terduga ini. Yu Tanzi mencibir dengan dingin saat dia melihat adegan ini. Bukan begitu, berandal ini membunuhku, tidak membiarkanku masuk 11 besar, memberinya hak untuk mati. Seseorang langsung setuju. Dia benar-benar dirusak oleh Ye Yuan kali ini dan bahkan tidak mendapatkan 10 warisan besar, dan hanya bisa mendapatkan warisan yang paling biasa. Warisannya sangat biasa. Untuk kekuatannya, itu tidak bisa meningkatkannya terlalu banyak, menjadikannya setara dengan tidak berguna. Oleh karena itu, dia sangat membenci Ye Yuan dan berharap dia segera mati. Dia tidak menyangka tampinya benar-benar menjadi kenyataan. Sekelompok pria ini sudah sangat gembira. Diam, siapapun yang mengucapkan sepatah kata pun, Kaisar ini akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Kaisar Surgawi rahasia mendalam meledak dengan suara gemuruh yang keras. Ekspresinya muram hingga bisa meneteskan air. Anak-anak yang tidak dapat diprediksi menutup mulutnya dengan bijaksana. Mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa jika mereka mengucapkan sepatah kata pun, Kaisar Surgawi rahasia mendalam akan membuat mereka tidak dapat berbicara lagi. Sementara pada saat ini, sesosok hantu perlahan keluar dari badai ruang waktu. Tepatnya adalah Sang Hang. Ketika Kaisar Surgawi rahasia mendalam serta leluhur petir melihat Sang Hang, mereka berdua membungkuk memberi hormat. Senior, Ye Yuan dia, sekelompok anak-anak yang tidak dapat diprediksi dipenuhi ketakutan. Siapa ini? Untuk benar-benar layak menerima penghormatan kedua orang ini. Kita harus tahu bahwa salah satu dari mereka adalah Dao leluhur. Sang Hang menerimanya dengan tenang dan berkata sambil menghela nafas, anak itu terseret ke dalam turbulensi ruang waktu. Ekspresi Kaisar Surgawi rahasia mendalam berubah dengan liar dan dia berkata, Senior, apa yang terjadi di sini? Sejak melihat Ye Yuan, Kaisar Surgawi rahasia mendalam memandangnya sebagai harapan umat manusia. Tapi sekarang, harapan umat manusia ini telah dibuang ke dalam turbulensi ruang waktu, dan tidak bisa keluar lagi. Kita harus tahu, saat itu, Sang Hanglah yang membuang Tian Qing ke dalam turbulensi ruang waktu. Bahkan keberadaan mengerikan semacam itu tidak bisa lepas dari turbulensi ruang waktu, apalagi Ye Yuan. Sang Hang tersenyum pahit dan berkata, aku juga tidak tahu. Dia sepertinya telah memahami sesuatu pada saat-saat terakhir. Namun tepat pada saat itu, pusaran ruang waktu tiba-tiba mengamuk, menyapu dia ke dalam turbulensi ruang waktu. Nanti, kalian semua melihatnya. Kaisar Surgawi rahasia mendalam hanya merasa bahwa itu tidak masuk akal. Kekacauan pembalikan ruang waktu adalah tujuan utama Sang Hang. Tapi bahkan dia sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi, dengan diasingkannya Ye Yuan, bukankah itu menghilangkan harapan terakhir umat manusia? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan seseorang yang berkepala dingin seperti rahasia mendalam juga agak bingung harus berbuat apa sekarang. Sang Hang tersenyum pahit dan berkata, lupakan sekarang. Bahkan ketika leluhur ini berada di puncak kejayaanku saat itu,
aku juga tidak mampu membawa orang kembali dari turbulensi ruang waktu. Sekarang, kita hanya bisa menunggu, lihat apakah keajaiban muncul. Oh iya, lindungi tubuh fisiknya dengan baik, aku harap anak ini tidak ditakdirkan untuk mati. Ketika Ye Yuan tersapu ke dalam turbulensi ruang waktu, kesadarannya serta tubuh fisiknya lah yang dipadatkan oleh alam perang purba. Jika dia tidak bisa kembali, tubuh Ye Yuan akan menjadi zombie hidup. Ini adalah gunung hijau subur, diberkahi dengan roh alam. Ye Yuan berjalan-jalan, tidak tahu di mana dia berada. Baru saja, dia tersapu arus yang bergejolak, dan hanya merasakan pemandangan di depan matanya berubah tanpa henti. Kemudian dia sampai di tempat yang tidak diketahui ini. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata pada dirinya sendiri, kekacauan pembalikan ruang waktu, apakah aku dibuang ke sungai waktu? Tapi, di mana tempat ini? Tampaknya cukup bagus. Tapi, bagaimana aku harus kembali? Saat ini, senior rahasia mendalam dan senior Sang Hang mereka semua, pasti panikkan. Serangkaian pertanyaan masih melekat di hati Ye Yuan. Ketika dia terseret ke dalam kekacauan pembalikan ruang waktu, samar-samar dia mendengar Sang Hang berteriak, kekacauan pembalikan ruang waktu. Bukankah kekacauan pembalikan ruang waktu adalah tujuan utama Sang Hang? Dia memahami hukum ruang waktu sebenarnya menghasilkan resonansi dengan pusaran ruang waktu, dan meningkatkan kekuatan pusaran ruang waktu berkali-kali lipat. Maka ini berarti dia mengirim dirinya sendiri ke pengasingan. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, aku khawatir diasingkan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia hanya ingin memahami hukum ruang waktu miliknya. Tapi dia tidak menyangka hal itu memicu kekuatan mengerikan seperti ini, dan dia mengasingkan dirinya sendiri. Hal semacam ini tampak seperti kesalahan besar tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Lupakan, sejak aku datang, sebaiknya manfaatkan yang terbaik. Coba lihat tempat apa ini dulu, kata Ye Yuan tak berdaya. Ye Yuan berjalan mendekat dan menemukan bahwa ada banyak batasan di gunung itu. Tapi baginya, pusat kekuatan sumber peringkat 2 formasi Dao ini, tentu saja bukan apa-apa. Tempat ini terlihat seperti gerbang melewati gunung, namun sepertinya tidak banyak jejak kaki manusia. Ye Yuan menemukan bahwa energi spiritual di sini tampaknya jauh lebih melimpah daripada di dunianya sendiri. Oleh karena itu, dia mengikuti jejak energi spiritual dan menuju ke tempat yang paling tebal. Di sana, biasanya disitulah letak inti gerbang melewati gunung. Dengan jejak Ye Yuan, kecepatannya secara alami sangat cepat. Tak lama kemudian, dia sampai di puncak tertinggi. Ye Yuan samar-samar merasakan banyak aura kuat. Ketika dia melangkah ke gerbang melewati gunung, dia terpana dengan pemandangan di depan matanya. Di depan gerbang gunung yang luas, 10.000 orang bersujud di tanah, gemetar. Di depan 10.000 orang, beberapa tokoh sangat mendominasi. Di samping mereka, tergeletak zombie-zombie yang menutupi tanah. Gelombang energi yang sangat besar melintas, seorang pemuda langsung hancur berkeping-keping, tidak memiliki zombie yang utuh. Ketika Ye Yuan melihat pemandangan ini, pupil matanya mengecil. Ras Dewa, Tuan utusan ilahi, Sekte Ziwei kami benar-benar tidak menentang ras dewa. Ya Tuan utusan ilahi, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan, dan lepaskan kami. Di hadapan anggota ras dewa Parubaya, Master Sekte-Sekte Ziwei berkata dengan gemetar. Dapat dikatakan bahwa dia sangat ketakutan. Ketakutan seperti ini datang dari jiwa. Oh, apakah begitu? Sepertinya orang yang dibunuh utusan ini belum cukup. Utusan Dewa Parubaya itu tersenyum tipis dan mengacungkan jarinya lagi. Murid Sekte Ziwei lainnya terbunuh. Matanya penuh ketidakpedulian, seolah-olah yang dibunuhnya bukanlah manusia, melainkan binatang. Ketua Sekte-Sekte Ziwei gemetar dan terisak-isak saat dia berkata, apa yang diinginkan utusan dewa sebelum Anda bersedia melepaskan Sekte Ziwei? Namun mata utusan Dewa Parubaya itu tertuju pada seorang wanita muda di antara kerumunan. Matanya memiliki keserakahan yang tak terlukiskan. Ziwei memiliki seorang gadis yang baru saja tumbuh dewasa dan dia dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di Sky South. Mo King-san, kamu mengerti. Utusan Dewa Parubaya itu berkata sambil tersenyum. Master Sekte Ziwei, Mo King-san, tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya penuh kebencian, saat dia berkata dengan kaget dan marah. Utusan dewa menjebak Sekte Ziwei-ku untuk siakau. Utusan surgawi itu tersenyum tipis dan acuh tak acuh ketika dia berkata, jadi apa? Utusan ilahi Parubaya tidak repot-repot menyembunyikannya sama sekali, langsung mengakuinya.
Dia datang untuk Mo Xiaokao. Dia mengarang tuduhan dan dengan sengaja menjebaknya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Utusan Dewa Parubaya itu sombong dan sangat mendominasi. Mo Xiaokao, putri kesayangan Mo Qingshan Master Sekte Ziwei. Orang-orang tidak boleh melihat bagaimana Mo Qingshan gemetar ketakutan di depan utusan Dewa Parubaya. Dia sangat mencintai putri ini. Di tengah kerumunan, kulit Mo Xiaokao menjadi pucat, seluruh tubuhnya gemetar. Dia memiliki penampilan yang membuat banyak sekali kehidupan jatuh, tetapi sulit untuk menolak keinginan ras dewa. Di mata ras dewa, gadis manusia hanyalah mainan. Gadis-gadis yang diincar oleh ras dewa, masing-masing berakhir dengan hasil yang sangat menyedihkan. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya, hari ini masih berakhir. Ekspresi Mo Qingshan berkedip-kedip tak menentu, dan dia tiba-tiba bersujud. Setiap suara, seluruh sekte Ziwei dapat mendengarnya dengan jelas. Utusan ilahi, tolong lepaskan gadisku. Mo Qingshan rela mati demi dia. Mo Qingshan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi, tidak ada belas kasihan sama sekali di mata utusan Dewa Parubaya itu. Dia hanya berkata dengan dingin, kamu bisa mati. Tapi Mo Xiaokao, utusan ini masih akan membawa pergi. Mo Qingshan tiba-tiba berdiri, menatap lurus ke arah utusan dewa, penuh amarah. Dia berani marah, tapi dia tidak berani bicara. Di belakangnya ada 10.000 murid Sekte Ziwei. Begitu dia menjadi marah, 10.000 murid ini semuanya harus dikuburkan dalam kematian. Tapi itu adalah putri kesayangannya. Jadi bagaimana dia bisa melihatnya melompat ke dalam lubang api dengan matanya sendiri? Melihat sorot mata Mo Qingshan, alis utusan Dewa Parubaya itu sedikit berkerut, tampak sangat tidak senang. Kamu berani menggunakan mata seperti ini untuk melihat utusan ini. Mo Qingshan terkejut dan mengertakkan gigi dan berkata, utusan ilahi, mohon maafkan aku. Utusan ilahi berkata dengan dingin, hukuman mati bisa dihindarkan, tapi hukuman lain tidak bisa dihindari. Kamu, lumpuhkan kultivasimu dan turunkan menjadi orang biasa. Posisi Master Sekte akan digantikan oleh Lin Tianhan. Selesai berbicara, dia berbalik lagi dan berkata kepada kedua bawahannya, pergi, bawa Mo Xiaokao pergi. Jika ada yang berani menghalangi, bunuh tanpa ampun. Kedua bawahan itu menerima perintah dan pergi, dan hendak membawa Mo Xiaokao pergi. Kulit Mo Xiaokao menjadi sedikit lebih pucat. Dia ingin berjuang, tapi dia tidak berani. Ekspresi Mo Qingshan berubah drastis dan hendak menghentikan kedua bawahan itu. Namun utusan ilahi berkata dengan suara serius, utusan ini memintamu untuk melumpuhkan kultivasimu sendiri, tidakkah kamu dengar? Sambil berbicara, kedua bawahan itu sudah tiba di depan Mo Xiaokao, dan mereka ingin mengulurkan tangan dan membawanya pergi. Tidak tahu dari mana dua garis cahaya pedang muncul, kedua bawahan itu jatuh dengan lembut tepat di depan Mo Xiaokao. Mo Xiaokao ketakutan dan berteriak. Murid utusan Dewa Parubaya itu mengerut dan dia berkata dengan raungan marah, siapa? Siapa yang melakukannya? Majulah untuk utusan ini. Murid-murid Sekte Ziwei bertukar pandang, kamu melihatku, aku melihatmu, semuanya tidak yakin akan berbagai hal. Alis utusan Dewa Parubaya itu sedikit berkerut dan dia berkata sambil tersenyum dingin, tidak ada yang maju ke depan. Untuk berani membunuh utusan dewa, seluruh Sekte Ziwei kalian harus dikuburkan dalam kematian. Wajah semua orang berubah dengan liar, ekspresi ketakutan dan kemarahan di wajah mereka. Siapa yang membunuh mereka? Kenapa kamu tidak maju? Ingin membuat kita semua mati. Sialan, siapa yang ingin menjebak Sekte Ziwei kita agar dikutuk selamanya? Sial, cepat maju. Semua murid Sekte Ziwei memasang ekspresi pucat dan berteriak ketakutan. Hanya kalimat ini, tingkat kematiannya terlalu besar. Utusan ilahi yang mengatakan ini tidak bercanda dengan mereka. Dia bilang basmi sekte itu benar-benar basmi sekte itu. Bagi ras dewa, memusnahkan sekte itu terlalu mudah. Aku berdiri di depanmu. Apakah kamu tidak menyadarinya? Saat itu, sebuah suara santai tiba-tiba terdengar. Suaranya tidak keras, tapi membuat hati semua orang bergetar. Di depan utusan ilahi, seorang pemuda berdiri dengan tangan di belakang punggung. Yang lebih menakutkan lagi adalah mereka sebenarnya tidak tahu kapan dia berdiri di sana. Dia jelas berdiri di sana tetapi memberikan perasaan yang sangat tidak nyata kepada orang-orang. Orang ini tentu saja tidak lain adalah Ye Yuan. Melakukan perjalanan melalui ruang waktu, hukum ruangnya telah mencapai tingkat sumbernya. Lebih jauh lagi, ini adalah hukum ruang yang dia pahami, yang ditumpangkan dengan hukum ruang dunia surga.
Bahkan bagi ras dewa yang kuat, sulit untuk membedakannya juga. Tapi tadi, keterkejutan di hati Ye Yuan juga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dia benar-benar mengikuti arus ruang waktu yang dahsyat, dan dia tiba di zaman sebelumnya. Ras dewa dengan kejam menindas banyak sekali ras. Awalnya, itu hanya ada dalam imajinasinya juga. Tapi, melihat pemandangan ini di depan matanya, dia akhirnya tahu bagaimana kebencian Sang Hang muncul. Murid utusan ilahi itu mengerut dan dia berkata dengan suara serius, "Siapa kamu? Untuk benar-benar berani membunuh utusan dewa, apakah kamu lelah hidup?" Ye Yuan memasang ekspresi tidak setuju saat dia berkata dengan dingin, "Dibunuh, lalu kenapa?" Alis utusan Dewa Parubaya itu berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, "Bagus sekali. Untuk berani membunuh utusan dewa, setelah kamu mati, Sekte Ziwei juga akan dikuburkan dalam kematian." Ye Yuan memasang ekspresi menghina saat dia berkata, "Ras dewamu benar-benar sombong. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai utusan surga? Kamu bahkan bukan sekor kentut anjing di depanku." Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah keluh, menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut. Dari mana orang ini muncul, hingga berani berbicara begitu liar? Utusan surgawi? Tentu saja itu adalah utusan surga. Utusan Parubaya itu tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, "Dari mana datangnya orang gila ini, hingga berani mempertanyakan otoritas ras dewaku? Hari ini, utusan ini akan menegakkan keadilan atas nama surga, dan memberitahumu apa yang disebut hukuman surga." Selesai berbicara, utusan Dewa Parubaya melepaskan auranya sepenuhnya. Dia sebenarnya berada di puncak alam Dao Surgawi 8 tanda. Tingkat kekuatan ini benar-benar luar biasa bagi umat manusia. Di matanya, Ye Yuan hanyalah alam Kaisar Surgawi lapis kelima. Bidang kultivasi ini bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Dia tentu saja tidak akan menganggap serius Ye Yuan. Ye Yuan menjentikkan jarinya dan berkata dengan dingin, "Pedang, ayo." Semua pedang Sekte Ziwei terbang tanpa sadar dalam sekejap, terbang menuju utusan dewa. Gerakan utusan Dewa Parubaya itu belum dilepaskan dan dia sudah tertusuk seperti saringan. "Mati. Dia membunuh utusan dewa. Kamu berani membunuh utusan dewa. Beraninya kamu membunuh utusan dewa. Ini sudah berakhir. Kamu telah menghancurkan kami semua. Sekte Ziwei kita sudah selesai kali ini." Saat Ye Yuan membunuh utusan dewa setengah baya, reaksi pertama semua orang bukanlah seberapa kuat dia akan melompati alam dan membunuh anggota ras dewa, tapi Ye Yuan yang melibatkan mereka. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Kekuatan ras dewa telah lama menembus jauh ke dalam tulang. Orang-orang ini tidak berani melawan sama sekali. Ye Yuan juga merasa cemas karena menonton di satu sisi, itu sebabnya dia akan bergerak. Dia mengira Sekte Ziwei akan menolak. Namun pada akhirnya, Mo Qingshan juga tidak berani bergerak. Namun, dia bisa mengerti. Di bawah tekanan yang luar biasa, umat manusia hanya bisa menelan harga diri mereka dan bertahan dalam diam. Harga dari perlawanan adalah kematian. Bagaimana mungkin Sekte Ziwei yang kecil bisa menghentikan pasukan ras dewa? Bahkan semut pun mengeluarkan keberadaan tercela, apalagi manusia. "Oh, lalu kenapa kalian tidak mengikatku dan mengirimnya ke ras dewa di sana?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Mo Qingshan berubah, dan dia berkata dengan ekspresi jelek, bagaimana ini bisa terjadi? "Adikku, jangan bercanda. Hanya saja, membunuh utusan dewa, ini adalah kejahatan besar." Dia tahu bahwa Ye Yuan sedang mengejeknya. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, "Aku serius, kalian benar-benar tidak mau mengirimku." Mo Qingshan tertegun, tapi masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adik melakukannya untuk menyelamatkan kami. Biarpun aku, Mo Qingshan, bukan seekor binatang, aku juga tidak bisa melakukan hal semacam ini. Adikku, cepat pergi. Setelah pejabat dewa penjaga istana surgawi datang, kamu tidak akan bisa pergi." Pejabat surgawi adalah pusat kekuatan alam Dao Surgawi 8 tanda tahap akhir, kamu bukan tandingannya. Di Sekte Ziwei, yang terkuat juga adalah Mo Qingshan, master sekte ini. Alam kultivasinya juga hanyalah Kaisar Surgawi lapis kinam. Masih ada garis tipis dari alam Kaisar Surgawi tahap akhir. Pusat kekuatan alam Surgawi Dao 8 tanda yang datang bisa menyapu semuanya. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, "Apakah menurutmu aku bercanda denganmu? Jika kamu tidak menculikku, aku akan menghancurkan Sekte Ziwei kamu hari ini."
Ekspresi Mo Qingshan tiba-tiba berubah, segera merasakan tekanan yang luar biasa. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, menghancurkan Sekte Ziwei yang biasa-biasa saja sangatlah mudah. Saat semua orang tidak tahu harus berbuat apa, seorang pemuda melangkah maju dengan cepat. Pemuda itu berkata, "Senior, apakah Anda berpikir untuk akan menghancurkan istana penjaga surgawi?" Ye Yuan memandang pemuda ini dengan agak terkejut. Dia ingat bahwa pemuda ini adalah salah satu jenius dari Sekte Ziwei yang akan dieksekusi. Baru saja, tangannya bahkan diikat ke belakang. Tapi sekarang, dia dibebaskan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sedikit menarik, "Siapa namamu?" Dia tidak menyangka bahwa di antara sekelompok orang yang patuh ini, sebenarnya masih ada satu orang yang bisa memahami pikirannya. Pemikirannya tidak sulit ditebak. Hanya saja bagi orang-orang ini, sulit untuk menebak dengan benar. Karena mereka sama sekali tidak pernah berpikir untuk memberontak. Pemuda itu berkata dengan hormat, "Junior adalah Qin Chao." Ye Yuan berkata, tebakanmu benar, aku justru akan menghancurkan istana penjaga surgawi." Qin Chao memiliki pandangan serius saat dia berkata, "Saya tahu jalan menuju istana penjaga surgawi. Junior akan memimpin jalan untukmu." Ye Yuan sedikit terkejut dan berkata dengan senyuman palsu, "Kamu tidak takut mati?" Qin Chao mengangguk dan berkata, "Tentu saja aku takut. Tapi Junior sudah muak dengan hari-hari seperti ini. Jika umat manusia tidak melawan, kita akan selalu diperlakukan seperti babi dan domba. Jika mereka tidak senang, mereka akan menyembelih dan memakannya. Apalagi senior menyelamatkan kekasih junior ini tadi. Junior bersedia membalasnya dengan kematian." Tatapan Ye Yuan mau tidak mau melihat ke arah Mo Xiaokao dan menemukan bahwa dia juga terlihat terkejut. Jelas, ini hanyalah cinta tak berbalas Qin Chao. Di Sekte Ziwei, mereka yang menyukai Mo Xiaokao juga ada 800 jika tidak ada 1000. Qin Chao hanyalah salah satu dari mereka. Namun, percakapan dua orang ini membuat semua orang menatap tercengang dengan mulut ternganga. Apa yang diwakili oleh penjaga istana surgawi adalah ras dewa. Menyentuh istana penjaga surgawi sama saja dengan mencabut gigi dari rahang harimau ras dewa. Pada saat itu, eselon atas ras dewa pasti akan terguncang. Mengabaikan hal ini, Ye Yuan hanyalah kaisar surgawi lapis kelima. Bahkan jika dia membunuh utusan dewa, hak apa yang dia miliki untuk pergi dan menghancurkan istana penjaga surgawi? Tentu saja, umat manusia telah tertindas dalam waktu yang lama, akan ada juga orang-orang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri, dan akan memprovokasi ras dewa. Hasil akhirnya tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Pemuda ini pasti salah satu dari mereka. Dia mencari kematian di sini dan Qin Chao sebenarnya ingin pergi bersamanya. "Qin Chao, untuk apa kamu main-main?" Mo Qingshan berkata dengan marah. Dia tidak berani marah pada Ye Yuan bukan berarti dia tidak berani marah pada Qin Chao. Qin Chao tersenyum sedih dan dia berkata, "Tuan, Anda berbalik dan tolong lihat. Itu putrimu. Ras dewa ingin melanggar putri Anda dan Anda benar-benar mengizinkan mereka membawanya pergi dengan bebas. Juga, kalian semua, berapa banyak di antara kalian yang menyukai junior apprentice Sister Xiaokao? Tapi apakah ada di antara kalian yang melangkah maju? Senior menyelamatkan kami dan menyelamatkan junior apprentice Sister Xiaokao tercinta. Tapi tak satu pun dari kalian berterima kasih padanya, dan bahkan ingin menyalahkannya karena menjadi orang yang ikut campur, melibatkan Sekte Ziwei kita. Kami adalah manusia, manusia yang tinggi dan bermartabat, bukan babi dan anjing. Bukan ikan dan daging. Ras dewa memperlakukan kita seperti babi dan anjing, mungkinkah kita juga harus memperlakukan diri kita sendiri seperti babi dan anjing? Aku sudah menjadi orang yang pernah mati, apa salahnya mati lagi bersama senior? Kata-kata Qin Chao bergema dengan keras. Banyak murid Sekte Ziwei menundukkan kepala karena malu. Ketika Ye Yuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan ekspresi persetujuannya. Di era ini, justru karena ada banyak pria berdarah besi seperti Qin Chao, maka ada masa depan umat manusia. Sekte Ziwei hanyalah sebuah lambang zaman ini. Ada banyak sekali Sekte Ziwei di dunia. Bahkan jika setiap sekte hanya menghasilkan satu Qin Chao, itu juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Senior, aku akan membawamu. Qin Chao berbalik dan berkata pada Ye Yuan. Ye Yuan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." 10.000 orang dari Sekte Ziwei menatap kedua orang ini pergi dengan mata kosong mereka. Di tengah kerumunan, mata Mo Xiaokao berbinar,
seolah-olah baru pertama kali mengenal Qin Chao, saudara magang senior ini. Sepanjang jalan, Ye Yuan tenggelam dalam pikirannya. Tapi emosi Qin Chao mulai berubah. Pada awalnya, dia merasakan kesunyian dan kemurungan angin menderu-deru dan air menjadi dingin, para pejuang pemberani tidak pernah kembali. Namun saat mereka semakin dekat ke istana penjaga langit, napasnya juga berangsur-angsur menjadi tidak teratur. Jelas sekali, dia mulai gugup dan takut. Kekuatan ras dewa tertanam dalam di hati setiap manusia, tidak dapat dibubarkan. Darah panas Qin Chao melonjak pada awalnya, itu sebabnya dia mengabaikan segalanya. Namun ketika dia benar-benar tiba di penjaga istana surgawi, dia mulai gelisah lagi. Ye Yuan tidak menyadari perubahannya tetapi langsung merenung. Aku sudah jatuh ke dalam ruang waktu yang kacau. Lalu apakah dunia ini nyata atau palsu? Jika itu palsu, bagaimana aku harus kembali ke duniaku sendiri? Jika itu nyata, apakah tindakanku di sini akan mengubah jalannya sejarah dan membiarkan umat manusia bergerak ke arah lain? Jika aku benar-benar mengubah sejarah, apakah aku akan tetap ada atau tidak? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya masih melekat di hatinya. Dia melewati ruang waktu dan tiba. Dia hanyalah kupu-kupu kecil. Lalu akankah dia, kupu-kupu kecil ini, membuat pengalaman generasi mendatang semuanya berubah? Ini benar-benar sebuah pertanyaan yang mendalam. Senior, kita sudah sampai. Ketika Qin Chao melihat Ye Yuan merenung, dia mengingatkan dengan hati-hati. Ye Yuan kembali sadar, menatap Qin Chao, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu takut?" Qin Chao terlihat malu dan berkata sambil tersenyum, sedikit takut. Kita pergi sendirian, jadi, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Saya tahu bahwa senior sangat tangguh, tetapi ada lebih dari satu pusat kekuatan alam surgawi Dao 8 tanda di istana penjaga surgawi. Meskipun saya tidak takut mati, kematian yang tidak berarti seperti itu memang tidak sepadan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Kamu benar. Mati seperti ini tidak ada artinya sama sekali." Qin Chao terkejut dan berkata, "Makna senior adalah, tidak pergi lagi." Dia sangat bingung, mungkinkah senior juga mundur? Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, "Tapi siapa yang memberitahumu bahwa kita akan mengadili kematian?" Mata Qin Chao berbinar dan dia berkata dengan sangat gembira, "Mungkinkah senior itu menyembunyikan pasukan besar?" "Hahaha, apa yang aku katakan, senior itu bijaksana. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa melakukan hal bodoh seperti bunuh diri seperti ini?" Ye Yuan memutar matanya dan berkata, "Tentara apa yang ada di sana? Kamu terlalu banyak berpikir. Ayo. Ini adalah tempat dengan energi spiritual yang sangat kaya. Sebuah istana megah tersembunyi di balik awan, tampak misterius dan mengalami banyak perubahan hidup. Tempat ini adalah istana penjaga surgawi yang membuat semua ras ketakutan saat melihatnya." "Berhenti. Siapakah yang berani masuk tanpa izin ke penjaga istana surgawi?" Beberapa sosok tiba-tiba muncul, menghentikan dua orang Ye Yuan. Beberapa orang ini semuanya adalah pusat kekuatan alam kaisar surgawi tingkat menengah. Tapi mereka semua adalah manusia. Ye Yuan memandang mereka, alisnya berkerut saat dia berkata kepada Qin Chao, "Mengapa ada manusia di istana penjaga surgawi?" Qin Chao memandang Ye Yuan dengan mata seperti melihat orang aneh dan berkata, "Tidakkah senior tahu bahwa banyak manusia kuat yang akan mengabdi pada ras dewa? Faktanya, mereka bahkan menjadi preman ras dewa, bertindak tanpa mempedulikan kehidupan manusia. Mereka semua adalah pengkhianat umat manusia." Salah satu dari mereka berkata dengan sangat marah, "Kurang ajar. Ras dewa adalah utusan surga, menjulang tinggi di atas banyak sekali ras. Melayani mereka adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap ras. Kamu bocah yang masih basah di belakang telinga, hanya berdasarkan satu kalimat ini, kamu pantas mati." Suaranya belum memudar, dan dia sudah terbunuh oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Akan selalu ada beberapa orang yang menjalani kehidupan yang tidak dapat diabaikan. Selalu ada beberapa orang yang mengkhianati ras mereka. Ye Yuan mengerti, tapi dia sangat kesal. Beberapa hal lebih besar daripada menyeret keluar keberadaan yang tidak dapat diabaikan. Jika itu adalah Ye Yuan, dia lebih baik mati daripada menjadi antek ras dewa. Ketika kaisar surgawi lainnya melihat Ye Yuan menyerang dengan begitu kejam dan kuat, mereka semua bergidik ketakutan. Pusat kekuatan kaisar surgawi berteriak sekeras-kerasnya, Kamu berani membunuh orang di istana penjaga surgawi. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Ayo teman-teman, seseorang ingin memberontak.
Suaranya langsung menyebar ke seluruh penjaga istana surgawi. Ekspresi Qin Chou berubah drastis dan dia berteriak ketakutan, tidak bagus. Para pembangkit tenaga ras dewa semuanya merasa khawatir. Senior, ayo cepat pergi. Tapi Ye Yuan tidak pergi dan berkata sambil tersenyum, untuk apa kamu panik? Aku menantikan mereka datang. Itu juga hanya beberapa saat, Qin Chou dua orang sudah dikelilingi oleh puluhan pusat kekuatan ras dewa. Tentu saja, ada lebih banyak pusat kekuatan kaisar surgawi dari berbagai ras. Jumlah mereka mencapai hampir 100 orang. Di antara mereka, bahkan ada beberapa yang telah mencapai kaisar surgawi tahap akhir. Melihat arai pemain yang mengerikan ini, Qin Chou ketakutan sampai wajahnya menjadi pucat. Dia hanyalah seorang Empyrean kecil yang lemah. Bagaimana dia bisa melihat arai pemain yang begitu mengerikan? Siapapun di antara mereka yang melangkah maju, hanya menggerakkan satu jari kelingking saja dan dia akan mati. Alam Dao Surgawi 8 tanda yang mengenakan pakaian bersulam indah perlahan keluar dari barisan. Menatap Ye Yuan, dia berkata dengan dingin, dari mana datangnya bocah kurang ajar ini, yang berani lari ke istana penjaga surgawi untuk menimbulkan masalah, apakah sudah bosan hidup? Ye Yuan meliriknya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, menimbulkan masalah. Tidak, aku di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Pihak lain tersenyum dingin dan berkata, kamu membunuh seseorang di dalam penjaga istana surgawi, masih berani mengatakan bahwa kamu tidak menimbulkan masalah. Berani membunuh seseorang, tidak punya nyali untuk mengakuinya sekarang. Ye Yuan meringkuk mulutnya dan tersenyum sambil berkata, aku benar-benar di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Aku hanya di sini untuk menghancurkan istana penjaga surgawi. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Segera setelah itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, hancurkan istana penjaga surgawi. Hahaha, lelucon ini sungguh lucu. Dari mana anak ini muncul? Apakah dia melihat bahwa kami bosan dan secara khusus datang untuk menceritakan lelucon kepada kita? Hancurkan penjaga istana surgawi. Ini benar-benar pertama kalinya aku mendengar lelucon lucu selama bertahun-tahun. Lupakan tentang menghancurkan istana penjaga surgawi, bahkan membunuh utusan dewa, Sekte Ziwei terasa seperti sebuah lubang ditusuk di langit. Oleh karena itu, kata-kata Ye Yuan yang mematikan bisa dibayangkan. Mereka sepertinya baru sekarang mendengar lelucon paling lucu di dunia sambil tertawa tanpa henti. Tiba-tiba, manusia yang sangat kuat di antara kerumunan itu berkata, sepertinya aku pernah melihat anak di sampingnya itu sebelumnya. Itu adalah Sekte Ziwei. Ketika Qin Chou mendengar itu, ekspresinya berubah dengan liar. Dia berpikir bahwa dia hanyalah seorang tanpa nama dan tidak ada yang akan mengenalinya sama sekali. Namun siapa sangka dirinya masih dikenali oleh seseorang. Perasaannya terhadap Sekte Ziwei sangat dalam dan tidak ingin melibatkan Sekte Ziwei. Jika orang-orang penjaga istana surgawi mengetahui bahwa dia adalah bagian dari Sekte Ziwei pasti akan mengalami kehancuran. Ras dewa dalam brokat berkata dengan kemarahan yang menggelegar, Sekte Ziwei. Hehehe, empedu yang luar biasa besarnya. Setelah membunuh dua bocah nakal ini, Sekte Ziwei juga tidak perlu ada lagi di dunia ini. Saat Qin Chou panik dan tidak tahu harus berbuat apa, Ye Yuan dengan ringan menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, tenang, tidak akan ada yang tahu bahwa kamu berasal dari Sekte Ziwei. Semua orang tercengang, apakah anak ini bodoh? Semua orang sudah tahu, bagaimana mungkin tidak ada yang tahu? Ruang, bekukan. Saat semua orang linglung, Ye Yuan menjentikkan jarinya sedikit, ruang tampak seperti permukaan air dengan lapisan riak yang berosilasi. Segera, ekspresi semua ras dewa dan pusat kekuatan manusia berubah dengan liar. Tidak bagus, ini ruang beku. Kita tidak bisa melewati kehampaan lagi. Semua orang sangat terkejut, tatapan yang memandang ke arah Ye Yuan terlihat ngeri. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar memahami hukum ruang hingga ke tingkat yang begitu menakutkan. Tatapan anggota ras dewa dalam brokat berubah menjadi serius dan dia berkata dengan suara serius, panik. Biarpun dia membekukan ruang, bisakah dia menangani begitu banyak dari kita sendirian? Sepertinya ini adalah ras manusia jenius yang baru muncul. Membunuhnya akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Ya, Tuan Istana, saat semua orang mendengar hal ini, mereka segera membuang ekspresi khawatir dan panik. Yang menggantikannya adalah mata serakah. Anggota ras dewa dalam brokat ini adalah penguasa istana penjaga istana surgawi,
pusat kekuatan puncak alam Dao Surgawi dengan 8 tanda. Pusat kekuatan semacam ini, kekuatannya sudah tidak jauh lebih lemah dari milik Nine Origin. Pusat kekuatan dari alam Dao Surgawi 8 tanda, pusat kekuatan Kaisar Surgawi, semuanya terburu-buru untuk menjadi yang pertama, bergegas menuju Ye Yuan. Ye Yuan acuh tak acuh, samar-samar mengeluarkan 2 kata dari mulutnya lagi, pedang, ayo. Pedangku, kenapa? Kenapa dia tidak mendengarkan perintah lagi? Para pusat kekuatan yang menggunakan pedang semuanya merasa ngeri. Pedang mereka terlepas dari tangan mereka tanpa sadar dan terbang menuju Ye Yuan. Pada saat yang sama, pedang terbang yang ada di seluruh penjaga istana surgawi semuanya terbang menuju Ye Yuan. Untuk sesaat, seluruh langit dipenuhi bayangan pedang yang menari di mana-mana. Sumber pedang Dao, sumber formasi Dao, sumber Dao spasial. Kapan seorang jenius yang menentang surga muncul dalam umat manusia? Mengapa ras dewa tidak memiliki berita sama sekali? Terlalu menakutkan. Jika orang jenius seperti itu tumbuh besar, dia pasti akan menjadi bencana mematikan bagi ras dewaku. Terlepas dari apakah itu ras dewa atau ras manusia yang kuat, setelah melihat keributan seperti itu, wajah mereka masing-masing menjadi pucat pasi. Bocah Kaisar Surgawi lapis kelima sebenarnya memahami 3 sumber hebat. Di antara mereka, bahkan ada hukum tertinggi. Bakat seperti ini terlalu menakutkan. Tatapan penguasa istana penjaga istana surgawi penuh dengan kesungguhan saat dia berpikir dalam hati, tidak mungkin. Aku harus membunuh bocah ini. Kalau tidak, dia akan menjadi bencana mematikan ras dewaku. Serang bersama, bunuh bajingan ini. Penjaga istana surgawi tidak ragu sedikit pun saat dia memberi perintah. Meskipun keributan yang dilontarkan Ye Yuan sangat menakutkan, bagaimana bisa hal itu benar-benar membuat takut penjaga istana surgawi, keberadaan seperti ini. Dengan kekuatan penjaga istana surgawi, menantang 10 kaisar surgawi lapis ke-9 saja bukanlah hal yang sulit, apalagi Ye Yuan, kaisar surgawi lapis kelima. Berdasarkan perintahnya, banyak pusat kekuatan masing-masing menunjukkan kemampuan ilahi mereka. Meskipun mereka tidak dapat melewati kehampaan, hal itu tidak mempengaruhi mereka dalam melaksanakan cara mereka. Terutama pusat kekuatan 8 tanda tahap akhir dari ras dewa, kekuatan semacam itu hanya beberapa tingkat lebih tinggi. Qin Chou berdiri di samping Ye Yuan, ekspresinya sangat pucat seperti kertas. Kapan dia pernah melihat pertempuran mengerikan seperti ini sebelumnya? Kamu jangan melawan, dengarkan pengaturanku, jika tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Suara Ye Yuan terdengar santai, membuat hati Qin Chou menjadi muram. Menghadapi begitu banyak pusat kekuatan, dia sebenarnya sangat tenang. Seolah-olah yang ada di depannya bukanlah ras dewa yang kuat, melainkan sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar. Formasi pedang nirwana sejati, bangkitlah. Ye Yuan mengangkat ujung jarinya, formasi pedang yang menakutkan tiba-tiba mengembun. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi medan perang yang brutal. Jeritan itu terus-menerus. Pembangkit tenaga manusia itu, termasuk para ahli perkasa Kaisar Surgawi tahap akhir, benar-benar seperti kertas di dalam formasi pedang, sebuah petak yang mati dalam sekejap. Kita harus tahu, bahkan anak yang tidak bisa ditebak seperti Pang Zhen juga tidak bisa bertahan lama di dalam formasi pedang Ye Yuan. Jadi apalagi orang-orang ini? Anak-anak yang tidak dapat diprediksi itu, manakah yang bukan merupakan pusat kekuatan super Kaisar Surgawi lapis ke-7 atau lapis ke-8? Dibandingkan dengan anak-anak yang tidak bisa ditebak, manusia ini terlalu biasa. Pupil penjaga istana surgawi mengerut, dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa manusia juga bisa sekuat itu. Lompatan alam semacam ini untuk berperang, cara untuk membunuh musuh secara massal, bahkan dia, anggota ras dewa, tidak dapat melakukannya juga. Ras dewa memang kuat, tapi bisakah para jenius dari ras dewa membunuh begitu banyak tokoh dikdaya Kaisar Surgawi tahap akhir hanya dengan lambaian tangan di alam Ye Yuan? Benar-benar mustahil. Semakin dia menyaksikan cara Ye Yuan, semakin besar kejutan di hatinya. Setelah manusia selesai sekarat, giliran ras dewa. Ras dewa juga tidak bisa bertahan lama dalam formasi pedang. Cara menakutkan itu sama sekali tidak bisa melepaskan kekuatannya dalam formasi pedang. Formasi pedang nirwana sejati yang ada sekarang diintegrasikan ke dalam sumber spasial oleh Ye Yuan, kekuatannya meningkat sekali lagi. 3 sumber besar menyatu menjadi satu, kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Formasi pedang nirwana sejati setelah diperkuat, sama sekali tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Pada saat ini,
penjaga istana surgawi akhirnya merasakan ancaman kematian. Dia ingin melarikan diri, tetapi ruang sudah membeku. Ditambah dengan gangguan formasi pedang, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Pembekuan ruang, itu setara dengan wilayah luar angkasa ini sudah dikendalikan oleh Ye Yuan. Karena tidak dapat memanfaatkan kekuatan luar angkasa, hanya dengan mengandalkan esensi ilahi miliknya untuk terbang, tidak ada cara untuk melarikan diri sama sekali. Mustahil, aku harus mengirimkan berita ini. Kalau tidak, pasti akan ada bencana di masa depan. Berpikir sampai di sini, penjaga istana surgawi tidak lagi ragu-ragu, mengeluarkan kristal putih di tangannya. Kristal pesan instan, ini adalah metode komunikasi ras dewa yang paling mendesak. Setelah diaktifkan, ia dapat mengirim berita kembali ke penjaga istana surgawi dalam 1 hari. Penjaga Tuan Istana Surgawi bergumam pelan, Sky South memiliki seorang anak yang memahami 3 sumber hebat, sebuah bencana besar. Cepat kirim 9 tanda untuk datang dan membunuh. Selesai berbicara, penjaga Istana Surgawi langsung menghancurkan kristal pesan instan. Satu demi satu run putih menghilang dalam sekejap. Informasi ini benar-benar melewati pembekuan spasial Ye Yuan. Hahaha, bocah nakal, biarpun kamu membunuh kami, kamu pasti juga mati. Setelah pesan sampai ke istana surgawi penjaga selatan, waktu kematianmu akan tiba. Kata penjaga istana surgawi sambil tertawa dingin. Dia sudah tidak berharap lagi pada Ye Yuan. Karena dia mengeluarkan semua kemampuannya dan sebenarnya tidak mampu menembus formasi pedang Ye Yuan. Ye Yuan sudah lama memperhatikan aktivitas penjaga istana surgawi. Mendengar itu, dia hanya berkata dengan senyuman palsu, "Oh, begitukah? Lihatlah ke belakangmu." Tiba-tiba, ekspresi penjaga istana surgawi berubah dengan liar, matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Hanya untuk melihat bahwa run itu saat ini berada pada jarak 1000 kaki di belakangnya, merangkak seperti kura-kura, tidak terbang keluar dari jangkauan formasi pedang sama sekali. Pupil matanya mengerut dan dia berteriak kaget, "Hukum waktu. Kamu, apakah kamu masih manusia?" Tepatnya itulah hukum waktu. Rune itu bisa melewati hukum ruang, tapi tidak bisa menghentikan hukum waktu. Berdasarkan hukum waktu, rune yang awalnya secepat kilat menjadi seperti kura-kura sekarang. Hukum waktu saat ini bukan lagi pukul 1.30. Pukul 1.30 juga tidak dapat menghentikan kristal pesan instan secepat itu. Hukum waktu lokal di depan mereka sudah mencapai 1:100 yang mencengangkan. Ye Yuan yang terseret ke dalam turbulensi ruang waktu memang sangat berbahaya, tapi itu juga memberinya manfaat yang luar biasa. Terlepas dari apakah itu hukum waktu atau hukum ruang, dia memiliki wawasan yang luar biasa saat berada dalam turbulensi ruang waktu. Lebih dari selusin seberkas cahaya dingin melintas, mengiris run putih menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kulit penjaga istana surgawi pucat. Dia memandang ke arah Ye Yuan dengan takjub, seolah-olah sedang melihat orang aneh. "Baiklah, aku bisa mengirim kalian semua berangkat sekarang." Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, kata-katanya penuh dengan ketidakpedulian. Segera, berita mengejutkan bergema di seluruh Sky South. Istana surgawi penjaga surgawi selatan dihancurkan sepenuhnya oleh seseorang. Bahkan unggas dan anjing pun tidak tersisa. Semua orang termasuk penjaga istana surgawi telah binasa. Berita ini seperti angin, menyapu seluruh perbatasan selatan dengan sangat cepat. Untuk sesaat, semua orang dari semua ras mendiskusikan masalah ini. Mereka terkejut dengan berita ini. Karena belum pernah ada seorang pun yang mampu menghancurkan istana penjaga surgawi sebelumnya. Yang lebih menakutkan adalah tidak ada jejak yang tertinggal sama sekali. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Mampu menghancurkan istana penjaga surgawi dan tidak meninggalkan sedikit pun jejak, itu mungkin setidaknya merupakan pusat kekuatan Deva Kutukan kedua kan. Bisakah Deva Kutukan kedua menghentikan kristal pesan instan? Bahkan untuk Deva Fifth Blades, mereka yang mampu mencapainya juga sangat sedikit. Berbagai ras pun heboh. Mereka hanyalah masyarakat umum, namun mereka juga merupakan orang-orang yang tertindas dan terhina. Tindakan Ye Yuan ini sungguh menyegarkan. Mereka tidak berani berbicara tetapi mengungkapkan kegembiraan yang tiada taraf secara pribadi. Akhirnya, situasi ini melampiaskan rasa frustrasi. Namun, ketika berita ini disebarkan kembali ke Sekte Ziwei, seluruh sekte terdiam. Kincau, mereka benar-benar berhasil. Bagaimana ini mungkin? Yang menakutkan bukanlah mereka berhasil, tapi penjaga istana surgawi bahkan tidak bisa mengirimkan beritanya.
Siapa pemuda itu? Juga, bagaimana dia melakukannya? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya masih melekat di hati semua orang di Sekte Ziwei. Mereka ingin menangkap kembali Qin Chao sekarang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Pemuda ini muncul terlalu tiba-tiba. Kekuatannya luar biasa hingga membuat bulu kuduk berdiri. Terlalu misterius. Di seluruh wilayah Sky South, hanya Sekte Ziwei mereka yang tahu apa yang terjadi. Tapi mereka juga tidak tahu apa-apa. Namun, yang beruntung adalah selama berita itu tidak bocor, Sekte Ziwei mereka setidaknya tidak akan mengalami bencana besar. Ini karena ras dewa juga tidak mengetahui apa yang terjadi. Mereka tentu saja tidak akan mengasosiasikannya dengan mereka. Tapi Mo Qingshan juga khawatir. Mengenai masalah istana penjaga surgawi yang dihancurkan, cepat atau lambat di lantai atas akan mengetahuinya. Pada saat itu, Istana Surgawi Penjaga Selatan pasti akan sangat marah. Sulit untuk menentukan sekte mana yang akan mengalami bencana. Sekte Master, mengapa kamu tidak berbicara? Ketika semua orang berdiskusi dengan sengit, seseorang memperhatikan bahwa Mo Qingshan saat ini sedang diam, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ekspresi Mo Qingshan sedikit berkedip dan dia berkata, "Aku sedang berpikir, ternyata ras dewa juga bisa dikalahkan." Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi senyap di dalam aula utama Sekte Ziwei. Ya, ternyata ras dewa bukannya tidak terkalahkan. Memang benar mereka adalah ras yang kuat, tapi mereka juga akan mati. Kata-kata Mo Qingshan seperti wabah, menyebar di hati setiap orang. Tapi dia mengabaikan keterkejutan semua orang dan terus berkata, "Beberapa hari ini, aku memikirkan kata-kata Qin Chao. Semakin aku berpikir, semakin aku merasa tidak manusiawi. Aku bahkan tidak berani melindungi putriku sendiri, apakah aku masih dianggap manusia? Apa yang dia katakan benar, kita adalah manusia, bukan hewan yang dipelihara oleh ras dewa. Kita sudah mati rasa sampai tidak punya nyali lagi. Dan ini mungkin yang paling ingin dilihat oleh ras dewa." Seseorang segera membalas, "Tetapi Master Sekte, meskipun anak itu bisa melakukannya, bukan berarti kita juga bisa melakukannya. Ras dewa terlalu kuat." Mo Qingshan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, jadi kita harus menjadi kuat." Kata-kata serupa juga terjadi di berbagai sekte Sky South. Tindakan Ye Yuan menghancurkan istana penjaga surgawi, seperti benih, berakar dan tumbuh di hati semua orang di Sky South. Berbagai ras lemah, memandang ras dewa sebagai utusan surga. Ini adalah psikologi bawah sadar yang dibawa oleh tekanan besar ras dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ke berbagai ras. Ras dewa tidak terkalahkan. Namun, ketika seseorang muncul dan menghancurkan mitos ini, hal itu akan memberikan dampak yang sangat besar kepada orang-orang. Ini seperti sinar fajar di kegelapan, membawa sedikit cahaya redup. Cahaya ini pada akhirnya akan mekar, mengembalikan cahaya ke dunia. Dan Ye Yuan adalah fajar ini. Di Gunung Roh, Qin Chao sudah sepenuhnya berubah menjadi seorang idola kecil. Dia melihat ke arah Ye Yuan yang mengacungkan pedangnya, matanya penuh dengan pemujaan. Saat ini, Ye Yuan seperti sekilas keindahan yang tak terduga di matanya, sangat menakjubkan. Dalam pertempuran itu, dia merasakan teknik membunuh Ye Yuan yang tenang dan terkumpul di dalam formasi pedang. Ye Yuan seperti dewa surgawi. Baru setelah itu dia tahu ternyata manusia bisa sekuat itu. Utusan Dao Surgawi di mata mereka benar-benar ayam tanah liat dan anjing tembikar di bawah pedang Ye Yuan. Siapakah orang-orang yang dibunuh Ye Yuan? Pembangkit tenaga super alam Dao Surgawi tanda 8 puncak. Terlebih lagi, lebih dari satu. Satu orang mengambil kelompok sendirian. Kepahlawanan semacam itu, aura semacam itu yang menunjukkan penghinaan terhadap semua yang ada di bawah langit, sudah tertanam dalam di hati Qin Chao, tidak dapat dihilangkan. Yang lebih mengejutkannya adalah Ye Yuan sebenarnya bersedia mengajarinya seni pedang. Qin Chao terkenal dengan seni pedang di Sekte Ziwei, bakatnya sangat tinggi. Tentu saja, ini berhubungan dengan Sekte Ziwei. Ketika Qin Chao mengajukan permintaan ini dengan lemah, Ye Yuan menyetujuinya tanpa ragu sedikit pun. Tanpa alasan lain selain itu dia bisa melangkah maju dengan berani, dan pergi ke istana penjaga surgawi bersamanya. Tapi setelah mengajarkan ilmu pedang Qin Chao, dia menemukan bahwa bakat pedang Dao Qin Chao benar-benar menakjubkan. Kekuatan sebelumnya yang terlalu lemah adalah karena ilmu pedang Sekte Ziwei terlalu buruk. Sekarang, wawasan Ye Yuan sangat tinggi. Dia membantu Qin Chao meningkatkan metode kultivasinya dan mengajarinya memahami pedang Dao. Hasilnya,
Ilmu pedang Qin Chou berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Ye Yuan juga tidak bisa menahan nafas emosional ketika melihat adegan ini. Bakat para jenius kuno memang tidak bisa dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Namun, Ye Yuan juga punya ide di dalam hatinya. Kelimpahan energi spiritual di era ini juga jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Dunia bentangan surga saat ini dan dunia bentangan surga generasi berikutnya juga sangat berbeda dalam hal topografi. Kerusakan yang ditimbulkan pada dunia bentangan surga akibat pertempuran kiamat terlalu besar. Pertempuran itu terjadi hingga ruang angkasa hancur, menyebabkan galaksi berada dalam kesulitan. Hanya sampai puluhan miliar tahun kemudian barulah secara bertahap pulih kembali normal. Namun, di era kelahiran Ye Yuan, banyak hal sudah pulih. Orang jenius seperti Wan Zhen juga muncul dengan gila-gilaan. Dari segi bakat, Wan Zhen tidak boleh kalah dari jenius manapun di era ini. Mampu memadukan hukum 5 elemen dengan sempurna, bahkan ketika ditempatkan di era ini, dia juga seorang jenius terbaik. Selama Wan Zhen diberi waktu, dia pasti bisa tumbuh menjadi eksistensi yang bisa melawan level leluhur. Sayangnya, waktunya sudah tidak banyak. Senior, ternyata seni pedang masih bisa digunakan dengan cara ini. Kamu sungguh luar biasa. Jika junior dapat mempelajari 1% dari milikmu, aku tidak akan takut pada anggota ras dewa itu juga. Kata Qin Chou bersemangat. Ilmu pedang yang Ye Yuan gunakan membuatnya merasa dipenuhi dengan kebijaksanaan. Baru saat ini dia mengerti bahwa ternyata begitu banyak aplikasi yang masih tersembunyi di dao pedang. Untuk beberapa waktu, dia menarik kesimpulan dari satu fakta, segala macam ide indah muncul di benaknya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kekuatan hukum tidak semakin baik. Jika kamu berspesialisasi dalam dao pedang, ketika kamu mencapai tingkat aturan di masa depan, bahkan leluhur ras dewa juga akan takut padamu. Darah panas Qin Chou mendidih saat mendengar itu. Ekspresi terpesona terlihat di wajahnya. Bimbingan Ye Yuan membuka jendela lain baginya. Baiklah, sudah hampir waktunya, kita harus berangkat, kata Ye Yuan. Qin Chou terkejut dan berkata, senior, kita akan pergi kemana? Ye Yuan tersenyum dan berkata, untuk menghancurkan istana penjaga surgawi. Seluruh tubuh Qin Chou bergetar dan dia berkata, menghancurkan. Yang mulia, bukankah ini terlalu berbahaya? Bagaimana jika kita bertemu dengan pusat kekuatan alam dao surgawi 9 tanda? Ye Yuan tersenyum percaya diri dan berkata, jika aku ingin pergi, bisakah dia menghentikanku? Ekspresi Qin Chou menjadi santai. Mengangguk-anggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi, dia berkata, tentu saja tidak bisa. Hahaha. Beberapa hari kemudian, istana penjaga surgawi di wilayah tengah perbatasan selatan semuanya hancur. Setengah bulan kemudian, istana penjaga surgawi wilayah barat semuanya hancur. Sebelum Ye Yuan pindah, pusat kekuatan alam surgawi Dao 9 Tanda memimpin tim dan baru saja turun ke wilayah Sky South, berencana untuk mulai menyelidiki masalah istana penjaga surgawi yang dihancurkan sepenuhnya ketika satu demi satu berita datang secara berurutan. Alam Dao surgawi 9 Tanda langsung bingung. Suatu area di istana penjaga surgawi yang hancur total mungkin masih merupakan suatu kebetulan. Tapi puluhan penjaga istana surgawi dihancurkan berturut-turut, hal semacam ini jelas merupakan konspirasi besar. Mereka tidak punya cara untuk menyelidikinya meskipun mereka menginginkannya juga. Karena ini bukan masalah Sky South. Orang-orang di seluruh wilayah perbatasan selatan langsung bergembira. Cepat selidiki. Bahkan jika kamu menggali 3 kaki di bawah tanah, kamu juga harus menemukannya untukku. Di istana surgawi penjaga selatan, istana Tuan Origin Bright sangat marah. 3 bulan telah berlalu, lusinan istana penjaga surgawi di perbatasan selatan dihancurkan oleh seseorang. Namun mereka tidak menemukan sedikit pun firasat. Origin Bright tidak dapat memahami, tidak peduli bagaimana dia berpikir. Sebuah faksi yang bisa menghancurkan puluhan penjaga istana surgawi dalam 3 bulan, bagaimana mungkin mereka tidak meninggalkan petunjuk sama sekali. Lusinan istana penjaga surgawi ini sepertinya telah menguap ke udara. Hanya ahli ras dewa yang memiliki 1000 orang yang meninggal. Kita harus tahu, mereka semua adalah ahli perkasa bertanda 8 tahap akhir. Kerugian seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya selama puluhan juta tahun bagi ras dewa. Kejadian kali ini terlalu besar. Bawahan itu berkata dengan muram, tetapi, Yang Mulia, masalah ini, tidak ada cara untuk memulai penyelidikan. Penjaga istana surgawi yang dihancurkan, tidak hanya semua orang terbunuh,
bahkan semua informasi berharga di dalam istana penjaga surgawi juga sepenuhnya terhapus oleh manusia. Ekspresi Origin Bright muram hingga hampir meneteskan air. Dia berkata dengan suara dingin, bukankah masalah ini dimulai dari wilayah Sky South? Dengan begitu mulailah menyelidiki dari wilayah Sky South. Pergi dan tanyakan satu demi satu sekte. Tidak dapat mengetahuinya, bunuh untukku. Masih tidak bisa, lalu hancurkan untukku. Hancurkan sekte demi sekte. Bagaimanapun, kemampuan perkembangbiakan semut ini sangat kuat dan tidak dapat dibunuh. Aku ingin melihat apakah mereka takut mati atau tidak. Ya, juga, sampaikan masalah ini kembali ke klan. Mintalah Master Surgawi Miluo untuk meramalkannya. Aku terus merasa bahwa kejadian ini agak tidak biasa. Ya, segera, penindasan berdarah terjadi di wilayah Sky South. Ras Dewa menyelidiki keseluruhan kisah penjaga istana surgawi dengan cara yang sangat kejam. Beberapa sekte besar sekte mereka dihancurkan karena mereka tidak dapat menemukan apapun. Untuk beberapa waktu, semua orang merasa terancam. Tentu saja, yang lebih ketakutan tentu saja adalah sekte Ziwei. Status sekte Ziwei tidak dianggap tinggi di Sky South. Untuk sementara waktu bukan giliran mereka. Namun kejadian kali ini, Istana Surgawi Penjaga Selatan mengirimkan banyak tenaga. Memeriksa hingga sekte Ziwei juga hanya masalah waktu. Di sekte Ziwei, suara ketidakpuasan terdengar di mana-mana. Orang itu hanya tahu cara membunuh sepuasnya, tapi dia menempatkan kita dalam situasi berbahaya. Terlalu tidak bertanggung jawab. Orang ini membuat lubang di langit, tapi ingin kita menanggung konsekuensinya. Sekte Master, kita harus pergi dan melaporkan anak itu. Selama kita menyerahkannya, masalah kali ini harus dianggap selesai. Jika tidak, kita akan menghadapi bencana besar. Di aula utama Sekte Ziwei, ada keluhan tentang Ye Yuan di mana-mana. Mengenai tindakan Ye Yuan menghancurkan istana penjaga surgawi, mereka sebelumnya masih merasa senang. Tapi sekarang, menghadapi balas dendam berdarah dari ras dewa, mereka tidak bisa merasa bahagia lagi. Mendengar kata-kata ini, Mo Qingshan berkata dengan ekspresi muram, laporkan. Apakah otakmu rusak? Kamu akan memberitahu mereka bahwa utusan ilahi meninggal di sekte Ziwei kita. Atau apakah Anda akan memberitahu ras dewa bahwa murid sekte Ziwei kami membawa anak itu kemana-mana untuk menghancurkan istana penjaga surgawi? Ekspresi orang tua yang berbicara sebelumnya memiliki ekspresi malu di wajahnya. Dia mengatakannya sebelumnya tanpa memikirkannya. Sekarang, mendengar Mo Qingshan mengatakannya, dia menemukan bahwa tidak ada cara untuk membocorkan rahasia sama sekali. Belum lagi, sekte Ziwei mungkin masih bertahan. Mengatakannya, mereka pasti akan mati. Saat semua orang tidak tahu harus berbuat apa, suara lemah tiba-tiba terdengar di aula. Paman bela diri, menurutku, aku seharusnya bisa menebak mengapa senior itu melakukan ini. Semua orang menoleh. Itu adalah Mo Xiaokao yang duduk di sudut. Mo Xiaokao juga salah satu jenius dari sekte Ziwei, bakat kultivasinya sangat tinggi. Oleh karena itu, dia juga memiliki kualifikasi untuk duduk di aula utama ini. Mo Qingshan memandang putrinya dengan agak terkejut. Dia tahu putrinya selalu sangat pintar. Dia mungkin memiliki wawasan cemerlang kali ini. Xiaokao, beritahu kami tentang hal itu, kata Mo Qingshan. Mo Xiaokao mengangguk sedikit dan berkata, pertama, senior menghancurkan begitu banyak penjaga istana surgawi mungkin untuk menyelamatkan sekte Ziwei kita. Semuanya, jangan gelisah. Dengarkan Xiaokao perlahan memberitahumu. Jika dia tidak menghancurkan istana surgawi penjaga surgawi selatan, sekte Ziwei kita pasti akan dimusnahkan. Tapi hanya dengan menghancurkan istana surgawi penjaga surgawi selatan, menyelidiki hingga sekte Ziwei masih tidak sulit. Tetapi jika lusinan penjaga istana surgawi dihancurkan secara berturut-turut, dan tidak ada jejak yang terungkap sama sekali, hampir mustahil untuk menyelidikinya sampai sekte Ziwei kita. Awalnya, mendengar pendapat tentang menyelamatkan sekte Ziwei, semua orang ingin membantahnya. Tapi, setelah mendengar analisis Mo Xiaokao, semua orang memikirkannya. Memang benar demikian. Seseorang bertanya, tetapi mengapa dia melakukan hal sejauh ini untuk sekte Ziwei kita? Sedikit kilau melintas di mata Mo Xiaokao dan dia berkata, tentu saja, itu karena Qin Chao. Aku tahu bahwa senior sangat mengagumi Qin Chao. Tentu saja, awalnya dia juga tidak pernah berencana melibatkan sekte Ziwei kita. Kalau tidak, dia tidak akan menyuruh kita membawanya ke istana penjaga surgawi. Yang lain bertukar pandang, ekspresi malu tiba-tiba muncul di wajah mereka.
Analisis Mo Xiaokao sangat masuk akal. Dia sedang memikirkan cara menyelamatkan mereka, tetapi mereka menggerutu tentang dia di sini, dan mereka bahkan ingin melaporkannya. Mo Xiaokao melanjutkan, tentu saja, niat senior mungkin tidak hanya itu. Tatapan Mo Qingshan sedikit berkedip dan dia berkata, niat apa lagi yang masih dia miliki? Mo Xiaokao berkata, tembakan panah tidak ada cara untuk mengingatnya. Karena masalah ini sudah dimulai, sudah tidak dapat diselesaikan lagi. Oleh karena itu, senior ini harusnya dengan sengaja mempermasalahkannya dan membuat semua orang mengetahuinya. Dia ingin memberitahu kita bahwa ras dewa tidak terkalahkan. Dia ingin membangkitkan sifat berdarah panas semua orang dan membuat semua orang bergabung untuk menghadapi ras dewa bersama-sama. Berbicara sampai di sini, wajah Mo Xiaokao juga menunjukkan sedikit rasa hormat dan berkata, senior ini tidak terlihat tua, tetapi jangkauan penglihatannya lebih besar dari langit. Dia benar-benar memikirkan masa depan umat manusia. Saat ini, Mo Qingshan perlahan berdiri. Semua orang terkejut. Sekte Master, apa yang kamu lakukan? Mo Qingshan berkata, aku merasa apa yang dikatakan Xiaokao sangat masuk akal. Aku akan pergi dan mengunjungi Master Sekte berbagai sekte dan berharap mereka dapat bersatu dan menghadapi ras dewa bersama-sama. Sebenarnya, Mo Qingshan tidak perlu memimpin. Penindasan berdarah ras dewa telah membuat berbagai sekte besar tidak bisa duduk diam lagi. Kali ini, ras dewa jelas sangat marah. Oleh karena itu, mereka juga tidak memiliki keraguan sedikit pun saat mengambil tindakan. Saat mereka membunuh, terjadi secara beruntun. Di mata mereka, para murid sekte ini hanyalah sekelompok domba yang menunggu untuk disembelih. Jika tidak senang, mereka pasti akan membunuh. Oleh karena itu, para pemimpin sekte ini mencapai kesepakatan dengan sangat cepat, dan berencana untuk bergandengan tangan untuk menghadapi ras dewa bersama-sama. Ye Yuan membantai puluhan penjaga istana surgawi berturut-turut sudah menanam benih di hati semua pemimpin sekte. Ketika penindasan mencapai batasnya, bahkan babi dan domba pun akan memberontak. Tapi, saat sekte ini mencapai kesepakatan dan hendak bergerak, Qin Chao kembali. Dia kembali sendirian. Ketika Mo Qingshan melihat Qin Chao lagi, dia merasa seperti bertemu orang lain. Tidak bertemu selama beberapa bulan, dia merasa Qin Chao sudah mengalami perubahan menyeluruh. Senior pergi ke istana surgawi penjaga selatan. Kata-kata pertama Qin Chao ketika dia melihat Mo Qingshan membuat semua orang sangat terkejut. Tuan istana, keadaannya buruk. Seseorang dengan paksa menerobos masuk ke istana penjaga surgawi kita. Untuk apa panik? Bicaralah dengan benar, siapa yang datang, bagaimana kekuatannya. Yang datang adalah seorang pemuda, tidak tahu usianya. Kekuatannya adalah Kaisar Surgawi lapis kelima. Apakah para penjaga manusia itu semuanya menerima gaji tanpa melakukan pekerjaan apapun? Bahkan tidak bisa menghadapi Kaisar Surgawi lapis kelima. Juga, mengapa kamu melaporkan kepadaku tentang segala hal, apa yang kamu pikirkan? Pergilah dan temukan Yuan Zhen, suruh dia pergi. Tuan Yuan Zhen telah dibunuh olehnya. Apa katamu? Tuan Yuan Zhen telah dibunuh oleh pemuda itu. Bukan hanya itu, Yuan Jie, Lu Feng mereka semua sudah mati. Terlebih lagi, dia bahkan mengidentifikasi Anda dengan nama, dan dia ingin bertemu dengan penguasa istana. Dia mengatakan bahwa dia adalah penyebab utama di balik penghancuran lusinan istana penjaga surgawi. Apa katamu? Dia sendiri yang memusnahkan puluhan penjaga istana surgawi. Lelucon yang luar biasa. Kejutan Origin Bright sama sekali tidak terbayang. Dia pernah membayangkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, namun dia tidak menyangka bahwa puluhan penjaga istana surgawi benar-benar dihancurkan oleh Kaisar Surgawi lapis kelima. Kapan umat manusia menghasilkan seorang jenius yang begitu menakutkan? Origin Bright tidak berani mempercayainya, tetapi dia tahu bahwa bawahannya tidak mungkin menipunya. Bahkan Yuan Zhen meninggal, apa yang mustahil jika dia menghancurkan puluhan penjaga istana surgawi? Pergi, keluar dan lihatlah. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, dan dia keluar dari penjaga istana surgawi. Di udara, seorang pemuda berpakaian putih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di sekelilingnya, energi pedangnya mengancam. Para ahli ras manusia dan dewa, tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka hanya bisa berkeliaran di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, Origin Bright mempercayainya. Tatapannya tertuju pada Ye Yuan, dan dia berkata dengan suara serius, kaulah yang menghancurkan 18 istana penjaga surgawi ras dewaku. Ye Yuan berkata dengan dingin,
Itu aku. Origin Bright tertawa dingin dan berkata, sepertinya kejadian Sky Sword membuatmu tidak bisa duduk diam lagi. Sejak kamu melakukannya, kamu pasti sudah memiliki semacam kesadaran kan? Origin Bright tidak bodoh. Dengan Ye Yuan yang tiba-tiba melompat keluar saat ini, dia pasti bersimpati dengan manusia Sky Sword. Manusia seperti ini yang menentang ras dewa, mereka telah melihat banyak dari mereka. Hanya saja Ye Yuan tampaknya sedikit lebih merepotkan. Tapi itu tidak masalah juga, sejak Ye Yuan datang, masalah ini dianggap selesai. Meskipun kerugian ras dewa kali ini sangat besar, mampu menghancurkan seorang jenius yang menakutkan juga sepadan. Kalau tidak, setelah orang ini tumbuh hingga Deva Fifth Blight, itu akan sangat rumit. Namun, Ye Yuan berkata dengan dingin, sadar apa? Aku rasa kamu salah paham, aku datang hanya untuk memberitahumu bahwa masalah Sky Sword dapat diakhiri sekarang. Jika tidak, seluruh istana penjaga surgawi di perbatasan selatan akan dihancurkan olehku. Tentu saja, jika kamu memiliki pusat kekuatan 9 tanda sebanyak itu, kamu dapat mengirimkan satu ke setiap penjaga istana surgawi. Arogan, meremehkan semua orang dan segalanya. Menghadapi pembangkit tenaga super tingkat menengah 9 tanda Dao Surgawi, Ye Yuan tidak memikirkan dia sama sekali. Dia tidak datang untuk menyerahkan diri. Dia datang untuk mencari pertengkaran. Semua anggota ras dewa membuka mulut mereka lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Apakah anak ini gila? Dia pikir dia bisa lepas dari tangan Tuan Origin Bright. Ye Yuan melakukan pembantaian sebelumnya. Mereka mengira itu hanyalah perjuangan Ye Yuan di ranjang kematiannya. Itu saja. Mereka tidak menyangka bahwa setelah dia melihat Tuan Origin Bright, dia masih berani bersikap kurang ajar. Hahaha, ketika Origin Bright mendengar ini, dia seperti mendengar lelucon paling lucu di dunia ini, tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Bright, kamu sangat berani. Mampu menghancurkan 18 penjaga istana surgawi, kamu juga sangat kuat. Tapi pemahamanmu tentang alam Dao Surgawi 9 tanda terlalu sedikit. Tanda 8 hingga 9 bukanlah kaisar surgawi manusia bagi ras Deva. Origin Bright tertawa keras saat dia berkata. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada bedanya bagiku. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang harus dikatakan. Jika kamu berani mengambil tindakan melawan umat manusia lagi, jangan salahkan aku karena melakukan pembunuhan besar-besaran. Selesai berkata, Ye Yuan berbalik dengan ramah dan hendak pergi seperti urusan siapapun. Melihat tindakan ini, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Orang-orang ini sudah terintimidasi oleh pembunuhan Ye Yuan. Bagaimana penjaga istana surgawiku bisa menjadi tempat yang bisa kamu datangi dan pergi sesuka hati? Tetaplah di tempat untukku. Origin Bright berteriak, tekanan dari 9 tanda surgawi Dao Realm tiba-tiba terlepas. Aura yang mengerikan hingga ekstrim langsung menyelimuti seluruh ruang dalam radius 100.000 mil. Agar Origin Bright mampu menekan seluruh batas selatan, bagaimana kekuatannya bisa biasa-biasa saja. Bahkan di faksi yang mendalam, kekuatannya juga bisa menduduki peringkat terdepan. Saat dia mengambil tindakan, itu benar-benar apokaliptik. Manusia yang kuat itu hampir merasa tidak bisa bernapas. Tekanan ini mewakili Dao Surgawi, itu terlalu menakutkan. Ras dewa mampu menekan banyak sekali ras dan menganggap diri mereka sebagai utusan Dao Surgawi. Ini juga merupakan aspek yang sangat penting. Namun, menghadapi tekanan Dao Surgawi yang begitu mengerikan, Ye Yuan sepertinya tidak merasakan apa-apa, dan terus berjalan pergi. Origin Bright mendengus dingin, melangkah melintasi kehampaan dengan cepat dan tiba. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Tepat pada saat ini, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tiba secara berurutan. Formasi pedang nirwana sejati, bangkitlah. Hanya saja kali ini, formasi pedang nirwana sejati yang menguasai semua sisi, tidak mampu menghentikan Origin Bright yang kuat sama sekali. Origin Bright seperti gunung raksasa. Saat pedang terbang itu menyentuhnya, pedang itu langsung hancur berkeping-keping. Pedang terbang itu melesat tetapi tidak mampu menghentikan langkah Origin Bright sama sekali. Dalam sekejap, dia tiba 10.000 kaki dari tempat Ye Yuan berada. Hahaha, nak. Cara semacam ini masih sulit untuk menangani alam Dao Surgawi 8 tanda. Tapi berurusan denganku, itu terlalu lemah. Tetap di tempat untukku. Di tengah tawa liar, Origin Bright tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia jelas hanya berjarak 10.000 kaki dari Ye Yuan. Tapi kecepatannya untuk maju semakin lambat. Tepat di depan hidungnya, namun tampak jauh di cakrawala. Anak yang hebat, hukum waktu.
Tidak, tunggu, ada juga sumber hukum ruang. Sinkronisasi ruang waktu, bahkan aku juga tidak dapat menerobosnya dengan mudah. Siapa anak ini? Kapan monster seperti itu muncul di antara umat manusia? Bukan karena Origin Bright tidak mampu menerobos. Tapi baginya ingin menembus batasan ruang waktu dalam sekejap, itu mustahil. Namun, Ye Yuan tidak perlu melibatkannya. Jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menahannya. Begitu saja, Ye Yuan bergerak 10.000 kaki dalam satu langkah, meninggalkan istana penjaga surgawi seperti sedang berjalan santai di halaman. Ketika auranya benar-benar hilang dari persepsi semua orang, barulah semua orang merasa seperti terbangun dari mimpi. Sungguh pemuda yang menakutkan, dia benar-benar memahami hukum ruang waktu. Lebih jauh lagi, hukum ruangnya bahkan mencapai tingkat sumber. Ya dewa, bahkan Tuan Origin Bright yang bergerak secara pribadi sebenarnya gagal menahannya juga. Aku masih menganggapnya lucu ketika dia mengancam Tuan Origin Bright sebelumnya. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak bisa tertawa lagi. Ancaman sebelumnya, tidak ada yang mengambil hati. Tapi saat ini, tidak ada yang merasa Ye Yuan sedang bercanda. Jika dia benar-benar membuatnya gelisah, dia akan benar-benar membantai habis-habisan istana penjaga surgawi di perbatasan selatan. Kirim alam Dao Surgawi 9 tanda ke garnisun. Kamu pasti bercanda, alam surgawi Dao 9 tanda juga bukan kubis. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa besarnya dunia bentangan surga. Bahkan jika ras dewa mengirim seluruh alam Dao Surgawi 9 tanda mereka, mustahil juga untuk menjaga setiap penjaga istana surgawi. Seorang bawahan bertanya dengan hati-hati, Tuan Istana, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Origin Bright muram hingga hampir meneteskan air. Hanya mendengarnya berkata dengan suara yang dalam, tarik semuanya kembali. Kirimkan beritanya, jika ada yang berani berurusan dengan penjaga istana surgawi lagi, tidak ada sekte lokal yang akan selamat. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a